Jadi ini nih kamera kamera dibilang kamera apa ya? Kamera pertama lah. Ini terkenal banget kalau dalam apa ceritanya ya. Jadi dia nih adanya ini Perang Dunia Kedua, besarnya seperti itu. Jadi kalau bawa kamera ini sama kayak dia tuh lagi bawa senapan mesin gitu loh. Jadi sama nih, tapi dia fokusnya buat bawa kamera ini. Tapi saya nggak garis bawahi di situ. Yang saya garis bawahi begini. Ini detail yang ini kemampuan merekam detail yang luar biasa membantu sekutu mengumpulkan intelijen penting dan mengubah strategi perang katanya. Jadi yang saya garis bawahi ini nih, kejelasan adalah kekuatan, sama-sama katakan. Kejelasan adalah kekuatan. Akhirnya kamera ini itu tuh dipakai. Jadi buat bisa lebih ngelihat jelas gitu loh jauh ke sana. Nah, dan gara-gara dia, Naskutu ini menang gitu loh. Jadi itu pentingnya yang namanya kejelasan adalah kekuatan. Tadi Luis sudah bersaksi. Mungkin teman-teman juga di antara kita ada yang punya kesaksian juga. Apalagi sama-sama kita di Bethesda. Awalnya jelas? Enggak. Betul? Awalnya datang jelas? Enggak ada yang jelas di antara kita. Saya pun begitu kok. Enggak jelas banget. Mau ngapain, fokus utamanya apa sih? Bagaimana hari depan kita bisa makan? Bagaimana hari ke depan kita bisa ya ada tempat tinggal? Udah cuma sampai tahapannya sampai di situ aja, belum ada kejelasan di antara kita, betul? Tapi itu pentingnya saya katakan tuh sini. Pentingnya real komunitas atau komunitas yang sesungguhnya. Biar apa? Hidup kita tuh jadi jelas. Nah, pembentukan yang terutama itu hadirnya tuh dari dalam bukan di luar. Waktu di dalam kita dibentuk, di luar tuh udah nggak ada apa-apanya lagi tuh. Contoh, semua di sini kita baik-baik saja. Ada amin? Yang nggak baik nanti pas turun ke bawah. Oh enggak ya, sampai ke bawah kita akan baik-baik aja. Udah diem aja. Ya, contoh, ini karena Samba di depan saya, Samba lagi, bukan berarti dia jahat, enggak ya. Jadi contoh, waktu satu rumah misalnya sama Samba, setiap hari dia ada di mimbar ini. Samba pun masih dalam proses pergumulannya. Kita masing-masing kita termasuk saya. Kalian nggak tahu saya, yang tahu saya nih istri saya. Kan begitu. Kita semua tuh dalam proses pembentukan sampai ke keserupaan sama seperti Kristus. Setidaknya kalian tuh yang saya udah ungkapkan beberapa bulan lalu. Ada kan yang namanya dosa yang memang tidak boleh lagi kita perbuat. Tapi kurang ajarnya kita tetap lakukan itu. Ada juga memang dosa yang tanpa sengaja loh. Itu gara-gara apa? Pikiran, timbulnya dari pikiran. Tiba-tiba masuk, kita nggak sadar, kita bentak orang. Betul kan? Nah, tapi apakah itu mempengaruhi kehidupan? Harusnya tidak kalau kita dipimpin sama roh. Waktu kita tahu kita salah, kita habis bentak orang, biasanya tuh Roh Kudus pimpin kita supaya kita bilang apa? Aduh sorry ya, udah salah nih. Akhirnya kita datang ke teman kita minta maaf. Itu jadi nggak masalah tuh sama sekali. Bahaya yang dosa, kita ulang-ulang terus gitu ya. Udah tahu, apa contohnya? Udah tahu maki-maki nggak boleh. Maki-maki terus. Udah tahu selingkuh nggak boleh. Hobi dipakai terus. Gitu loh. Ini saya dulu. Gitu loh. Saya lagi ngomongin kalaupun tersinggung ya firman Tuhan gitu kan. Nah itu yang nggak boleh gitu loh. Amin. Contoh kita lagi bersama balik lagi sama Samba. Tiba-tiba Samba melakukan satu ya tanda kutip yang sangat besar. Entah Samba misalnya lagi sama mana si Luis tadi. Nggak sengaja gebuk si Luis gitu ya. Tanpa sengaja mungkin atau dia sengaja. Luis yang melihatnya apa seperti Samba. Udah setiap hari pelayanan di mimbar. Tetapi kelakuannya gitu kan. Nah kalau kita bisa menang dari dalam itu, titik dalam itu, Samba bisa berubah, Luis bisa berubah, ketemu orang model Samba di luar sana, Pak jadi biasa nggak buat kita? Jadi biasa. Itu pentingnya tuh, kita tuh dirapihin di dalam. Gitu loh. Paham sampai di sini ya? Saya nggak tahu kenapa mesti ke sana, padahal bukan ke sana tujuannya. Coba kita lanjut. Bisa dibuka PPT-nya. Ini gara-gara Luis kesaksian.
Oke, kita buka kebenaran firman Tuhan dulu di Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Bisa nih? Oke, yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pak, kita udah dikasih bocoran nih sama firman Tuhan. Ini ada 4 dimensi yang selalu nyerang kita. Yang pertama, kan dibilang begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah, itu dimensi yang pertama. Yang kedua melawan apa? Penguasa-penguasa. Yang tiga bilang apa? Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini katanya. Ini musuh kita nih, bukan Samba. Ini musuh kita bukan Luis. Ini musuh kita, bukannya Mimi Ella atau Tirsa. Itu bukan musuh kita, ini musuh kita nih. Baru apa? Melawan roh-roh jahat di udara, Pak. Berat, iya berat. Makanya itu orang Kristen harus punya hikmat. Nggak bisa bego orang Kristen. Alkitab catat apa? Bodoh, kata firman Tuhan. Orang bilangnya kok kasar banget bodoh. Enggak, firman Tuhan yang catat. Kita tuh jangan bodoh. Kita bocorin gimana supaya tidak bodoh. Kita buka tadi PPT-nya nih. Saya catat di situ begini, ada kehidupan 4 dimensi yang harus kita lakukan. Waktu kita bilang beberapa bulan ini kita mau dipimpin oleh roh, semua berdoa, berdoa. Taruh tangan kanan di dada, taruh tangan kanan di dada, betul? Tuhan, kita mau dipimpin sekarang sama roh, Tuhan yang berjalan depan kita akan berjalan. Amin, amin. Real time-nya bagaimana? Ingat nggak? Waktu kejadian kita angkat tangan kanan taruh di dada. Biar Roh Kudus pimpin kehidupan kita. Waktu di real time, apa yang kita lakukan? Coba ingat-ingat. Ada nggak orang yang lagi nggak ada makan, you lihat, baru you cuekin aja? Ada nggak teman kalian yang lagi sulit, terus you cuekin aja? Ada nggak teman kalian yang lagi nggak punya keluarga, nggak punya pergaulan, cuma ada sama kita malah maki-maki dia? Ada nggak model kayak begitu? Tapi udah angkat tangan, udah taruh tangan kanan di dada, buat Roh Kudus pimpin kehidupan kita. Cek diri kita. Terus gimana? Kita punya kehidupan yang namanya kehidupan 4 dimensi. Next. Yang pertama, itu namanya perkataan. Apa? Perkataan. Apa yang kita ucapkan dengan mulut kita, itu dimensi pertama. Dimensi kedua yaitu apa? Pikiran. Pikiran apa yang kita izinkan duduk dalam pikiran kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu iman. Apa yang kita pilih untuk kita percaya. Yang keempat, yang terakhir apa? Tujuan dan mimpi. Tujuan mimpi itu apa? Apa sih yang kita lihat gitu di imajinasi kita? Karena ada satu ayat Alkitab itu ngomongin mengenai ternyata itu imajinasi kita. Kita harus punya ini dulu nih. Makanya Efesus 6 itu udah kasih ke kita bahwa peperangan kita tuh bukan lawan darah dan daging, enggak. Samba itu bukan musuh kita. Tirsa itu bukan musuh kita. Ella itu bukan musuh kita. Raymond itu bukan musuh kita. Om Dodi bukan musuh kita. Alkitab udah bocorin ke kita, betul. Roh-roh, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Gitu loh, roh-roh jahat yang ada di dunia itu musuh kita, Pak. Cepat bentuk karakter kita dalam komunitas kita, amin. Itu yang utama harus kita lakukan. Makanya ini gini, ada satu penelitian, itu Profesor Emoto, bisa next. Itu mengenai, dia tuh yang dia teliti cuma satu, namanya air. Apa? Air. Dia buat penelitian begini. Next, ini orangnya, bisa dicek di googling, dia Profesor Emoto namanya. Ada dua wadah dipegang sama dia air itu. Yang pertama, setiap hari itu air dikasih kata-kata positif terus. Kamu akan memberkati saya. Ini kamu air luar biasa. Kamu akan dikasih kata-kata positif terus. Air yang satu lagi itu dikasih hujatan terus setiap hari. Air nggak berguna.
nggak bisa ngapa-ngapain. Air bego. Iya serius. Itu setiap hari hujatannya benar-benar kasar, ditaruh loh. Kamu tahu nggak hasil akhirnya? Ini hasil akhirnya nih. Itu hari yang sama, ini profesor ini, Imoto ini, khusus buat ngedetek air. Bisa di googling. Yang satu airnya, yang sering dikasih positif, begitu tuh modelnya. Yang satu lagi kayak begitu tuh modelnya. Itu betapa dahsyatnya perkataan kita. Hati-hati. 4 dimensi yang luar biasa, Tuhan udah singkap ke kita. Musuh kita siapa? Kalau kita nggak bisa kontrol perkataan kita, Pak, ini hasilnya, Pak. Terus tujuan hidup kita, visi hidup kita mau kemana? Kalau sampai nanti kita ketemu orang, kenapa? Next, nanti saya akan kasih. Ini dipakai apa namanya sih yang buat ngelihat lebih ke dalam lagi, Mon? Microsoft. Nah, ini jadinya. Mikroskop. Ini jadinya. Miskropon. Siapa yang bilang? Ya. Nah, ini hasilnya nih. Kamu membuatku muak katanya. Dasar iblis, 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 setan, setan, setan. Setiap hari dibilang ke air itu. Pak, yang unik bentuknya tuh beda-beda. Dan itu rusak semua. Gila, ngeri banget. Nggak salah. Kalau firman, kenapa saya konkordasi? Ternyata waktu saya pelajari, firman Tuhan itu tepat banget. Next ya, next lagi. Ini yang air yang pertama tadi waktu dicek. Ini air yang pertama itu waktu kita kasih pandangan positif, perkataan positif. Ini jadinya nih. Dia jadi kristal. Jadi waktu dicek tuh, air itu tuh jadi kayak kristal-kristal yang keren begitu, kayak begini modelnya. Nah itu yang dibilang-bilang bodoh nih, ini jadinya begini nih. Gila. Ini diteliti nih Pak. Next. Ini pentingnya Alkitab. Ini manusia. Waktu zaman dia ada di dalam perut ibunya, di dalam janin, masih jadi janin. Itu yang kuasai kita manusia, itu 100% air. Air yang tadi yang dicek, itu yang ada di tubuh kita. Waktu dia berubah menjadi anak-anak, remaja, mau menuju dewasa, air yang ada dalam tubuhnya itu ada 80% Pak. Bayangkan kalau anak-anak remaja, setiap hari kalian ngomongin jelek buat anak-anak kalian. Kalian lihat benih yang tadi, yang harusnya jadi kristal cantik, itu tuh jadi apa? Semeraut. Kadar air menurun. Waktu kita udah jadi dewasa, kadar air dalam tubuh kita itu masih 70% Pak. Kalian lihat pengaruhnya perkataan dalam kehidupan manusia. Kalau kita nggak bisa pegang ini, dahsyat. Lihat kerusakan demi kerusakan yang terjadi dalam organ manusia, dalam pola pikirnya, dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Bagaimana nggak mau rusak? Yang didengar setiap hari itu nggak ada pikiran positif. Yang apa yang diutarain tuh nggak ada. Jadi apa yang dia dengar itu biasa tuh keluar lagi begitu. Kenapa nggak yang kita latih pola pikir kita gitu loh. Amin. Next. Kita buka Efesus. Efesus 4 ayat 9. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang apa? Yang baik untuk apa? Membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya memperoleh. Ya ampun. Mereka yang memperolehnya, mereka yang mendengarnya memperoleh apa? Ternyata bukan cuma Tuhan yang kasih karunia. Mulut kita nih. Aduh. Mulut kita nih kasih karunia ke orang.
You tahu grace yang katanya cuma punya Tuhan aja. Kita bisa hidup karena kemurahan Tuhan katanya. Kita bisa dapat pekerjaan, bisa dapat yang namanya pendidikan karena kemurahan Tuhan. Tapi ayat ini bilang, siapa yang mendengar perkataan kita dapat apa? Kasih karunia. Aduh. Ini sih, saya tuh gak habis pikir. Makanya saya tuh harus benar-benar kontrol perkataan saya. Apa yang saya pikirkan gak boleh keluar dari firman Tuhan. Apa yang saya perkatakan gak boleh di luar dari firman Tuhan. Karena apa? Gila, kita bisa kasih karunia loh ke orang yang mendengarkannya, amin. Ini loh firman Tuhan. Hati-hati dalam berkata. Amin, hati-hati banget. Next, kita kasih 2 perumpamaan aja. Yang pertama namanya Miriam. Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Buka firman Tuhannya. Bilangan 12. Ayat 1 sampai yang ke-6 ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita ganti-gantian baca ya. Saya ayat pertama, teman-teman ayat kedua sampai ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. 2, 1, 2, 3. Ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari semua manusia yang di atas bumi. Ayat 4, 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka berdua. 6, sama-sama baca. 1, 2, 3. Maka berfirmanlah dia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Katakan, amin. Silakan duduk semuanya. Ayat 1 bilang begini, ini cerita yang kok apa hubungannya sama perkataan? Begini loh. Ayat 1, ini si Miriam ini, dia tuh ngata-ngatain Musa. Ya, meritnya sama orang Kus. Karena apa? Budaya waktu itu nggak boleh bangsa Yahudi tuh merit sama bangsa lain. Selain bangsa Yahudi. Apalagi Musa ini pemimpinnya dia. Ini kategorinya pemimpinnya dia merit sama orang Kus. Secara budaya tuh keluar dari tatanan susunan budaya. Akhirnya apa? Firman Tuhan bilang gini, dia tuh mengatai Musa. Kenapa Musa tuh berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya? Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Tahu nggak apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya? Tolong di silent. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini katanya. Ayat yang ke-9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Ini terhadap Maryam ya, yang ngomong-ngomong sembarangan itu. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Maryam kena apa? Kena kusta, ayat 10 baca. Kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Maryam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Kalian tahu nggak? Sekarang sih kusta kita udah ada injeksinya. Pada zaman itu kusta itu nggak ada obatnya. Jadi udah pasti yang pertama kepotong-potong, ya baru udah jelek. Itu sih nggak ada masalah nih. Mungkin bagi yang sakit. Yang paling masalah begini. Tradisi orang Yahudi, siapa yang kena kusta nggak boleh beribadah pak. You nggak boleh ada di tengah-tengah kota di tempat kita berkumpul.
Gitu. Sampai Nikodemus aja waktu dipaksa sama satu tentara itu supaya dia ada hadir di tengah-tengah pasar, dia terkaget-kaget gitu loh sama susunan tatanan yang ada di tengah-tengah pasar. Orang kusta itu sampai di tengah pasar yang udah jorok aja, mereka tuh nggak boleh ada di situ. Mereka tuh harus ada di luar tempat itu. Bayangkan, hati-hati sama perkataan. Waktu Miriam salah, yang hadir apa? Kusta. Terus apakah Tuhan jahat? Enggak sampai di situ, Pak. Ayat 15 sudah bilang, jadi dikucilkanlah Maryam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Maryam diterima kembali. Ayat 16 bilang, kemudian berangkatlah mereka. Nah, kata berangkatlah mereka tandanya Maryam sudah diterima. Karena Maryam sudah minta ampun atas segala kesalahannya. Harun yang ngomong ke Musa, sahabatnya. Musa, janganlah dosa ini engkau timpakan kepada kami, katanya. Padahal Maryam yang kena kusta. Karena Harun tahu ngobrol-ngobrolnya tuh sama dia. Gitu loh. Inilah ngomong masalah perkataan. Next di 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 6. 2 Samuel 15. Yuk kita bangkit berdiri. Kalian yang kedua, yang genap, saya yang ganjil. Yuk kita baca firman Tuhan dulu sebagai siang hari ini. Ayat pertama, ibu bapak, yang kedua ya, saudara semua. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel Anu. Ayat 3, maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari hak pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. 4, 1, 2, 3. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Sama-sama, 1, 2, 3. Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Amin. Silakan duduk. Apa hubungannya sama perkataan? Ayat 3 bilang begini. Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan kau. Maksudnya apa sih begini? Jadi Absalom ini dia tuh ngasih apa ya? Seakan-akan baik. Padahal dia lagi mau bilang begini, ini kan rajanya si Daud. Setiap mau diadili orang harus ketemu Daud. Sebelum ketemu Daud harus ketemu Absalom dulu. Tahu nggak Absalom ngomong apa? Misalnya Luki datang, mau ketemu rajanya Samba. Enggak, seumpama. Gue tahu lu gak terima, tapi seumpama. Ya, rajanya Samba. Luki datang, saya sebagai Absalom ceritanya sekarang ini. Ki, perkara itu tuh bener banget nih, baik banget. Tetapi pasti nih raja gak mau terima nih. Seumpamanya seperti itu. Maksudnya apa sih? Dia tuh mau cari pamor, ambil hati orang-orang Israel melalui apa? Perkataannya. Jadi dari zaman dulu yang hal-hal kayak gini yang ada di real life sekarang, itu tuh udah terjadi. Firman Tuhan udah catat semua. Gitu loh. Ya, itu tuh sudah ada semua.
Jadi kejadian yang terjadi waktu Miriam dan kejadian yang terjadi waktu Absalom itu tuh sudah terjadi. Next nih. Nih baca kita sama-sama. Yang harus kita hati-hati melalui gosip. Gosip tuh sering sekali, gosip itu apa ya? Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Kan perkataan tambah perkataan tambah perkataan. Nah itu jadi gosip kan gitu. Perkataan-perkataan gitu kan. Perkataan dikumpulin jadi satu. Ngomongin orang, ngomongin siapa dan lainnya, nah itu jadinya gosip. Jadi gosip seringkali dipakai menjadi senjata bagi orang lain untuk melemahkan orang lain, sepakat? Gosip ialah senjata yang dibagi ke orang lain untuk melemahkan orang lain. Namun gosip musuh tidak akan berhasil jika kita fokus ke dalam tujuan kita. Percayalah, itu nggak akan berhasil. Waktu kalian nanti ikut Tuhan benar-benar sungguh-sungguh, kalian digosipin, percaya itu nggak akan terjadi apa-apa dalam kehidupan kalian. Straight aja dulu udah sama Tuhan. Ya, sehingga kita harus selalu waspada terhadap setiap informasi yang tidak jelas sumbernya dan jangan mudah terprovokasi. Gosip bukanlah hal sepele dalam Alkitab, makanya tadi Efesus kita udah baca. Setiap perkataan kita ternyata bisa kasih apa? Kasih karunia ke dalam setiap orang. Jadi bukan cuma Tuhan aja yang kasih karunia ternyata. Alkitab catat, ternyata kita bisa loh kasih yang namanya grace itu ke orang lain melalui apa? Perkataan. Pegang baik. Ini 4 dimensi yang harus kita pegang buat kita ngelawan 4 dimensi yang tadi Efesus 6 bilang. Peperangan kita bukan lawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penguasa-penguasa, melawan pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Nah caranya bagaimana lawannya? Ini dimensi kita buka nih. Yang pertama apa tadi? Perkataan. Aduh. Ya. Oke, Matius 12 ayat 34. Coba dibuka. Agak banyak ya ayatnya. Yang ini. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hai kamu keturunan apa? Ular bludak. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik, sedangkan kamu sendiri apa? Jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Waduh. Ternyata apa yang keluar dari dalam mulut kita itu lahirnya dari hati. Sorry gak sengaja. Nyet-nyet lu, sorry gak sengaja. Udah tahu tuh, berarti hatinya ada monyet. Lah, Alkitab yang catat kok. Jangan jing. Ketahuan tuh, berarti di dalam hatinya ada. Nah, kasih makan aja terus. Kan begitu. Plesetin deh, kayak saya dulu waktu pertama bertobat. Dulu kan ngomongnya jangjing. Pas pertama bertobat susah nih buat ngerem. Saya pakai cara lain, ganti kucing. Jadi nggak lebih jahat daripada anjing, ceritanya gitu. Padahal konsepnya ngina orang. Tapi cuma diganti aja kan gitu. Dasar ular, nah ular maksudnya gitu kan. Kalau anjing kan jahat banget, anjing lu gitu, jahat banget kan. Dulu kan agak sulit nih mau berubah. Saya gantilah jadi kucing. Dasar lu kucing gitu kan. Nah dulu konsepnya saya pikir, ya udah berubahlah nggak apa-apa. Ya ilah ternyata di hati masih banyak binatang. Itu kan cuma apa ya namanya? Kayak saya mau berhenti merokok, tapi ya udah deh pakai vape dulu gitu kan. Nah yang modelnya kayak gitu, padahal masih tujuannya tuh sama. Itu contohnya, jangan kenceng-kenceng benernya. Gitu kan. Jadi konsepnya ternyata sama aja. Masih kusut-kusut juga yang di dalam. Gitu kan. Oke. Ya. Jadi kita harus menjaga siapa? Yang harus kita jaga tuh ternyata hati kita, bukan bibir ini. Percuma bibirnya diklep. Saya mau berpuasa. Puasa bicara 1 bulan. Klep 1 bulan. Pak Yofri mana? Ya kan bicara. Pas selesai. Wih, apa kabar Jing? Tetap aja. Padahal udah diklep nih mulut nih. Makanya itu keluarnya dari hati. Rawat hati kita baik-baik. Setiap lihat orang,
dirawat biar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Siap ya? Nggak gampang, tapi bisa. Ya, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang suka menggemakannya maka akan memakan buahnya. Waktu kita kasih buaya dan binatang lain-lain, yang kita makan apa? Buaya, binatang dan lain-lain. Sepakat firman Tuhan yang bilang. Buahnya kita akan terima. Waktu kita kasih perkataan bijaksana, perkataan yang baik, kita akan dapat apa? Bijaksana dari orang, kebaikan dari orang. Kalau kalian mau diperlakukan baik sama orang, lakukanlah terlebih dahulu, kata firman Tuhan. Amin. Udah mulai nih sedikit-sedikit nih ya, paham. Hati, ternyata hidup mati itu dari lidah, tandanya apa? Hati kita harus benar-benar. Makanya nggak salah dalam setiap restuan, gereja dan lain-lain, orang datang dan pergi. Sebentar lagi kita akan menyanyikannya. Kau datang dan pergi sesuka hati lagi ujungnya. Betul ya? Aduh, coba Mazmur 37 ayat 6. Ia akan memunculkan apa? Kebenaranmu seperti apa? Terang, dan hakmu seperti apa? Siang. Kalau dihina, kalau kita perkatakan kebenaran, waktu kita lagi perkatakan yang benar, waktu kita dihina, pegang ayat ini. Dia akan munculkan kebenaran itu seperti siang, dan hak kita seperti siang. Dia akan munculkan kebenaran itu seperti terang, dan hak kita ini akan dimunculkan seperti siang hari. Itu akan selalu kelihatan, Pak. Nggak mungkin ketutup dari apa yang kalian lakukan. Percaya deh. Ku udah baik tapi kok dia masih begitu aja. Tenang, jangan khawatir. Pasti akan tahu. Biar Tuhan yang buka. Percayalah, biar Tuhan yang buka. Amin. Jangan mundur, tetap lakukan. Emang mesti berkata baik, udah berkata aja. Nggak ada urusannya lagi. Nggak ada tuh lagi hina-hina istri. Nggak ada lagi tuh hina-hina anak. Nggak ada lagi tuh hina-hina orang tua. Begitupun orang tua, ada beberapa orang tua di sini. Nggak ada lagi tuh hina-hina anak. Nggak ada lagi tuh hina-hina pasangan hidup kita. Amin. Oke, kita lanjut. Yang kedua ialah pikiran. Kita masuk ke pikiran. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Bilang begini. Mana di? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita apa? Pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini bahasa aslinya itu pakai bahasa Inggrisnya imajinasi. Jadi dia tuh jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau apa yang kita pikirkan. Jauh lebih banyak. Tandanya harusnya imajinasi kita, pertanyaannya ada atau tidak? Ada tidak? Ayo, kubu yang tidak ada, angkat tangan. Kubu yang ada, angkat tangan. Ada nggak kira-kira? Yang nggak angkat tangan, ada pikiran yang lain? Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Saya mempunyai jauh lebih banyak daripada Luis. Luis punya atau tidak pertanyaannya? Luis punya. Betul? Luis punya, ini maksudnya. Harusnya manusia itu punya imajinasi. Mungkin yang jauh lebih banyak yang memiliki itu Tuhan, tetapi kita punya. Ini dimensi satu yang harus kita buka. Maksudnya apa? Ngomongin kita tuh mesti punya imajinasi tuh buat yang namanya bertahan dalam kehidupan ini. Yang kita ngomongin orang Kristen itu bukan masalah mati, tetapi hidup.
bagaimana kita hidup. Colek kiri kanan bilang, bagaimana lu hidup? Colek mau yang gak berani colek Desra. Oke. Tahu gak yang bikin kita gagal? Siapa yang menguasai pikiran kita? Saya bukannya gak kerja, saya kerja gitu kan. Tapi siapa yang mengontrol pikiran saya? Uang yang saya miliki. Kenapa jadi Luis yang bilang enggak? Kenapa jadi? Apa yang menjadi pusat pikiran saya? Apakah uang yang saya miliki? Nah, karena jadi Luis yang bilang enggak. Ya, makasih buat penilaiannya Luis. Apa? Jawab masing-masing ya. Apa yang ada yang menguasai pikiran kalian masing-masing? Jangan maunya ya. Beda sama maunya. Kalau maunya tuh begini. Saya yang kuasai saya Kristus kok. Sampai rumah. Lu. Nah, tapi bilangnya Kristus yang kuasai. Itu kan tandanya apa? Maunya kita. Betul? Baru sampai di maunya kita nih. Mau saya sih Kristus yang kuasain pikiran saya. Betul? Betul? Iya. Ingat baik. Yang sudah punya pacar, yang sudah punya pasangan. Hati-hati. Biasa tuh cowok rata-rata itu suka ngetes. Apalagi bukan anak Tuhan. Entah di sini ada yang masih hobi ngetes. Ya, tobat. Ya, hai apa kabar, bagaimana kerjaannya? Awalnya masuk-masuknya dari situ tipis-tipis. Kalau si cewek ikut, respon, lanjut deh tuh. Itu udah real life. Udah deh, saya alami, saya nih pelaku. Dulu. Ya, itu tuh seperti itu. Yang masih hobi-hobi ngetes, udah tahu dia udah ada pacar, udah tahu dia udah ada pasangan, udah tahu dia udah ada istri, stop. Sekarang cewek ternyata juga buas, hati-hati buat yang cewek juga. Udah pakai gaya-gayanya cowok yang dulu nih, ngetes. Kan gitu, apa kabar, gimana kerjaan kamu? Cie, awalnya gitu. Oh iya gak baik-baik aja gini, wah curhat dia tuh. Lama, dari cuma 2 menit telepon jadi naik 6 menit. Naik jadi 28 menit, gitu kan. Naik sejam, 2 jam, 3 jam. Pas udah jadi ribut, rumah tangga ribut apa semua. Hadirlah dia bareng-bareng nih yang 3 jam. Habis 3 jam sama sekali udah gak ada komunikasi. Manusia kan begitu rutinitasnya. Yang gak hidup dalam Tuhan. Dia tuh sulit buat jaga yang namanya komitmen. Yuk kalau satu-satu lah. Puas-puasin aja udah. Makanya apa yang dipegang sama pikiran kita. Kalau Kristus kita tahu tuh nempatin diri kita posisinya ada di mana. Gitu loh. Wah, saya juga hamba Tuhan tuh. Kalau enggak bener-bener, waduh, udah kejebur-jebur kali. Bener. Orang kalau di atas mimbar, apalagi pelayanan di luar-luar sana, itu cewek-cewek dari bawah. Bang Yom, belum samba kan? Gitu. Kalau nggak kuat-kuat sama firman Tuhan, loh, keseret-seret, percayalah. Percaya, karena orang tuh yang disuka, yang dilihat apa sih? Karunia, betul ya? Jago di atas mimbar, jago nyampaikan firman Tuhan, jago jadi worship leader, jago main bass, jago main keyboard. Wow, gampang. Ngelihat ada yang bagus dikit belakang, langsung diperhatiin dikit ya kan. Gak, gini lah, gak enak ada orangnya. Gitu kan. Lihat bawah ya kan, lirikan dikit, masuk jadi. Gampang. Gitu loh, orang bisa terkagum-kagum gitu loh. Nah apa yang kita pikirkan sekarang, hati-hati. Ya, ini apalagi yang baru-baru nih kelas teologi. Jangan sampai jatuh bangun, itu bukan lagu kita, itu jatuh bangun ngaku. Nah itu bukan. Next, kita buka satu firman Tuhan. Ayub 32 ayat 8.
Jadi yang utama itu Kristus ya. Mesti pakai pikiran Kristus yang terutama dalam kehidupan kita. Amin. Ayub 32 ayat 8 bilang begini. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya apa? Pengertian. Jadi tetapi roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Maksudnya gini. Ada berarti hikmat itu ada dua. Pikiran itu. Yang satu pikiran manusia, yang satu lagi pikiran Kristus. Betul ya? Akhirnya kita paham nih. Nah pertanyaannya, bisa nggak pikiran Kristus, di mana sih tempat posisi pikiran Kristus itu ada di dalam kehidupan kita? Nempel di bahu kita. Waktu naik motor pikiran Kristus pergi. Apa cuma nempel kayak di headset sini? Nggak sengaja lo gini dia lepas jatuh. Itu pikiran Kristus. Dia ada di mana gitu loh posisinya. Tetapi roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi pengertian. Rohnya Tuhan, pengertiannya Tuhan itu ada di dalam pengertiannya kita manusia. Sekarang waktu kita bilang bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang juru selamat, harusnya itu sudah menjadi, apa tuh kata satu firman Tuhan, jadi satu tempat untuk Roh Kudus masuk dan ada di dalam kita. Betul ya? Udah jadi bait. Tetapi masih secara baitnya Roh Kudus untuk Roh Kudus. Belum menyerahkan kehidupan kita supaya Roh Kudus yang pimpin. Begitu ya? Waktu kita menyerahkan kehidupan kita untuk Roh Kudus yang pimpin, ini problem. Problemnya apa? Kita dari kecil tuh jarang dilatih. Bagaimana berkata-kata, bagaimana etika kita ketemu orang. Kita tuh gak dilatih. Nah sekaranglah kita latihan melalui komunitas kita. Betul ya? Etika-etika kalian yang ada di anak sekolah teologi. Yang ada di dalam kampus. Akhirnya kan dilatih kan. Betul ya Philip ya? Dilatih buat etika. Bagaimana waktu kita kumpul makan itu ada. Cara ngambil makan seperti apa. Kan begitu. Kalau gak bisa ngabis banyak ya lu jangan ambil banyak. Kan seperti itu kan etika-etika yang ada kan. Betul ya? Itu di kelas teologi loh. Bukan saya ngomongin Bethesda. Meskipun sering terjadi kan gitu. Enggak gitu loh. Ini yang ada di sekolah teologi. Iya maksudnya. Ya makan ya ambil secukupnya tambah lagi. Nah itu etika-etika yang ada yang diajarkan dalam kelas teologi. Betul ya? Di Bethesda nggak ada. Dulu banyak. Sekarang udah upgrade semua. Iya. Kalau mau banyak biasa dia ke dapur. Nggak di depan bareng-bareng kita, enggak. Jadi tempatnya yang adanya pikiran Kristus itu ada di dalam pikiran kita manusia. Waktu kita bilang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh itu ada di dalam kita. Nah sekarang bagaimana pikiran kita? Mau nggak memberikan pikiran Kristus itu ada dalam pikiran kita? Pertanyaannya. Kan orang bingung, dipimpin oleh roh. Rohnya ada nih, selalu nasihatin kita. Ini nggak boleh, ini nggak benar. Tapi toh kenapa kita tetap melakukannya? Karena nggak connect pikirannya sama roh kita ini. Kita harus koneksiin dulu pikiran kita sama roh kita ini. Biar pikiran kita itu dipimpin juga sama pikiran Kristus. Waktu pikiran ini connect sama roh kita. Makanya firman Tuhan tadi bilang, segala perkataan yang keluar dari dalam hati kita. Itu jadi benar semua tuh. Ngomongnya jadi benar, pikirannya pasti udah selalu positif. Sekarang pertanyaannya ada Albert, ada Lucky. Kenapa sih setiap kalian misalnya WA atau menghubungi, selalu saya bilang yuk kita ketemu. Yuk kita ketemu. Emang motifnya apa Pak? Bukan kalau sahabat gua ya? Kenapa sih sulit buat kita atur waktu buat kita bertemu gitu loh? Yuk kan sahabat gua nih. Gue pengen ketemu nih, ayo kita ketemu gitu loh. Oke, Senin sampai Jumat gak bisa, Sabtu deh kita ketemu. Meskipun gak ngobrol, gak ngapa-ngapain gitu loh. Udah ngeliat muka lu aja gue udah seneng. Gitu loh. Kita tuh harus yang kayak gitu-gitu. Kecuali kalau gua, yuk kita ketemu, lu bawa ya. Nah itu beda lagi tuh, langsung ketawa lu bawa ya, bawa apa tuh kan. Jangan lupa lu bawa. Ya, alatnya ada. Ada, jangan lupa. Bengkoknya ada Family Mart. Iya kan, Ultra. Apa enggak Indomaret? Kalau enggak ada Indomaret. Mentok-mentok pakai si C1000. Tinggal bolongin doang. Kan enggak yang begitu.
Ya, berbahagialah yang nggak paham. Ultra lah, C1000 lah, apa itu? Teh kotak ada, pakai teh kotak juga. Bisa, Lucky lah bisa itu ya. Oke, oke, dua lagi. Dua nggak banyak. Itu yang satu saya gabung jadi dua nanti. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 7. Ayat 4 dulu. Hikmat manusia dan hikmat Allah. Ini tempatnya hikmat Allah itu ternyata ada dalam hikmat manusia juga. Biar hikmat Allah yang mengendalikan. 1 Korintus 2 ayat 4 di. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Nih, baik perkataanku maupun pemberitaanku. Nah ini buat pengkhotbah. Tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan apa? Keyakinan akan kekuatan roh. Kita tuh nggak usah berusaha mau menyampaikan khotbah atau berusaha buat ngenalin orang ke Tuhan Yesus Kristus pakai hikmat yang meyakinkan. Cuma satu yang dibutuhkan, cuma pakai apa? Kekuatan roh, kata firman Tuhan. Kalian nggak pakai kekuatan roh, cuma jadi motivator doang, nggak lama ketabrak. Nggak lama jatuh, percayalah. Disciple itu sama motivasi itu berbeda, Pak. Kita tuh jangan cuma sampai di ujung tuh cuma jadi motivator doang, enggak. Kita tuh memuridkan. Nanti ada yang baru lagi datang, ingat, dia inilah murid-murid kalian yang sudah lebih awal gitu loh. Nggak peduli mereka mau punya jabatan, mau punya uang banyak. Nggak bisa kontrol kita, nggak bisa keluarin kita dari kebenaran akan firman Tuhan. Gitu loh. Amin. Coba ayat yang ketujuhnya apa tadi? Di 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah apa? Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi apa? Bagi apa? Ternyata hikmat Allah itu yang udah lama dari dulu itu ada, disiapin buat siapa? Buat kita. Untuk apa? Kemuliaan kita. Ya ampun. Nggak salah orang kalau dia sering memperkatakan kebenaran, tiba-tiba dia diangkat oleh Tuhan. Seakan-akan orang ngeliat dia dimuliakan. Saya kalau mau bawa tas, udah bang biar saya yang bawa. Ini udah nggak usah. Ini. Itu yang namanya dimuliakan sama Tuhan, Pak. Tiba-tiba kalian lagi pelayanan, tiba-tiba nanti Luis, wah Pak Luis silakan makan ini. Itu jangan sombong, itu ternyata Tuhan sudah sediakan buat kemuliaan kita. Tetapi yang harus pertama kita miliki apa? Hikmat Allah. Amin. Paham ya, hikmat Allah ini penting. Makanya orang Kristen gak mungkin bodoh. Harus berhikmat, harus pinter, titik. Jadi orang-orang bodoh tuh nggak bisa dong menjadi Kristus. Bisa lu yang ajar. Sembarangan bisanya cuma nyikat-nyikat orang, dibalik-balikin kata-kata orang. Orang bodoh bisa jadi diajarin. Biar dia akhirnya punya yang namanya hikmat Allah dalam kehidupannya. Awalnya nggak ngerti, makanya selalu saya bilang, ikutin dulu. Aduh, ikut dulu. Sekalipun kelihatan gue bego, kelihatannya gue nggak bener, kelihatannya gue salah nih tuntunannya. Ikutin aja dulu. Toh gue gak suruh kalian tuh jebur di jurang. Jebur sekarang kalian. Loncat ke laut itu. Kan enggak. Belajarlah. Usahakan cari waktu buat belajar. Usahakan cari waktu buat nih latihan singer. Usahakan cari waktu. Nanti ujungnya kalian dapet. Kayak Mbak Yeni. Siapa tahu kan jadi apa? Krisdayanti nanti udah mulai bagus nyanyinya. Iya enggak? Amin kan? Amin. Iya, jangan diva dangdut. Ya, emang ada cangkoknya Mbak? Enggak ada kan? Ngepop kan? Ngepop bener gua Krisdayanti. Ya kan ngepop. Kalau dangdut beda lagi kan, ada cangkok-cangkoknya itu loh. Oke, yang berikutnya apa? Iman. Dikit lagi selesai. Ibrani 11 ayat 8 sampai 11. Yuk semangat, dilawan pikirannya.
Ibrani 11 ayat 8 sampai 11. Saya juga begitu kok. Setiap siapa yang khotbah juga saya tuh lawan terus pikiran saya. Harus fokus, harus ini. Padahal setiap hari makan firman Tuhan. Setiap hari pujian penyembahan. Tiba-tiba diperhadapkan Darmawan harus khotbah di depan saya. Apa yang saya lakukan? Berusaha. Gue harus lawan sama pikiran gue. Saya harus menang. Darmawan khotbah. Pernah kalian lihat kalian lagi khotbah saya aneh-aneh? Pernah, Wan? Siapa di sini yang pernah khotbah di depan saya? Pernah lihat nggak saya aneh-aneh? Perhatiin nggak? Perhatiin kalian khotbah. Berusaha tuh yang kayak begitu, dilawan pikirannya. Gitu ya. Oh ya, bener Wan. Amin, amin. Bener, amin. Sekalipun seakan-akan kita mengerti. Gitu loh, tapi harus diaminkan. Karena firman Tuhan tuh begitu cara kerjanya. Nggak ada yang lama, pasti baru terus. Sekalipun kalian sering dengar. Gitu loh. Besi menanyakan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dari kalian lahir mungkin itu udah dengar tuh. Tiba-tiba Darmawan ngomong lagi, nah gue udah tahu ini. Enggak begitu tuh. Amin, karena dia baru. Itu tandanya yang baru lagi tuh buat kita. Oh iya ya, besi menanyakan besi, manusia menanyakan. Amin, 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 amin. Gue harus kuat, amin, amin. Yang begitu tuh firman Tuhan cara mainnya. Ibrani 11 ayat 8 bilang begini. Karena iman, karena apa? Karena iman Abraham taat katanya. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia nggak tahu tempatnya tapi karena iman dia taat. Jadi ketaatan kita itu datangnya dari iman. Selama kita nggak taat Pak itu datang dari pikiran kalian. Percayalah. Next. 8, 9. Karena iman lagi nih. Ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Karena iman lagi, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Tanah yang belum ada apa-apanya, listrik nggak ada, apa nggak ada karena iman. Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi kita mesti punya imajinasi apa tujuan hidup kita, visi kehidupan kita seperti apa. Baru kita nanti-nantikan itu menjadi sebuah dasar. Yang direncanakan oleh siapa? Oleh Abraham. Enggak, direncanakan, dibangun oleh Allah. Allah yang bangun, Allah yang rencanakan. Yang kita punya cuma imajinasi. Kalian gak usah bikin rencana apa-apa. Imajinasiin aja dulu. Gue mau benar-benar sama Tuhan besok. Nanti pelayangan gue akan begini nih. Pakai imajinasi kalian. Imajinasi aja dulu. Riweh kalau direncanain, emang bisa. Ada yang tahu di sini besok Indomaret depan itu mau jadi apa? Nggak ada yang tahu kok kita. Betul ya? Cuma butuh imajinasi. Udah imajinasiin aja, biar Tuhan yang rencanakan tuh. Biar Tuhan yang bangun. Kita apa? Udah ngeri duluan. Besok gua akan ada rumah tangga yang luar biasa, kata Tuhan. Imajinasi udah ada nih. Gua akan ada anak. Ntar ada akan rumah, akan begini pelayanan. Aduh gue takut gimana tuh rencana. Waduh. Itu tuh sering sekali bikin kita jatuh di situ. Udah ada imajinasinya. Pacaran udah pasti merit. Kan begitu. Ada yang pacaran tapi gue gak mau merit. Kenapa? Mau berusaha untuk merencanakan. Gagal nanti. Imajinasi pegang, taruh ke tangan Tuhan. Namanya pacaran pasti menikah. Gue akan menikah Tuhan, terserah Tuhan aja. Tuhan yang atur semuanya. Selesain Tuhan yang bangun. Tuhan yang rencanakan dalam hidup saya. Amin, amin, amin. Selesai. Itu imajinasiin. Kalau lu udah rencanain duluan, takut Pak, jebur. Luis ada rencana apa sampai kamu masuk sekolah teologi? Gak ada. Imajinasi buat belajar ada? Ada nggak imajinasi dulu, gue kayaknya pengen lanjut universitas gitu ya. Atau kerja gitu, imajinasinya ada tapi. Iya, tapi imajinasi ada nggak? Kira-kira tuh ada yang lu pernah pikirin nggak? Ke depan tuh bakalan punya kerjaan, atau mau sekolah. Nah itu imajinasi namanya. Tuhan bikin ya. Tuhan bikin. Dia yang rencanain, dia yang bentuk semuanya. Kita tinggal
imani saja, lakukan. Amin. Ayat 11 bilang apa tadi? Karena iman ia juga yang Sarah beroleh kekuatan. Karena iman kita dikasih kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Sarah udah bilang itu udah pasti. Sekalipun dia merencanakan lagi enggak? Dia merencanakan, makanya jadilah keliru. Tapi Tuhan enggak kurang sayang buat si mamanya Ismail, buat Hagar. Sayang, teriakannya aku mendengar kata Tuhan. Kan begitu, awalnya nih bilang apa? Sarah tuh dikasih kekuatan, itu karena imannya Sarah, untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia, imajinasinya sudah ada, betul? Akhirnya dapat janji itu. Dia rencanain sesuatu enggak? Dia berusaha untuk merencanakan. Abram, ini kita nggak dapat nih. Lu nikahin dulu deh nih, satu nih. Gundik kita. Nggak apa-apa mah, nggak apa-apa. Direncanakan tuh, di-create. Akhirnya lahir. Apakah Tuhan jahat? Terus di bumi hanguskan, Ismail tiba-tiba disalib. Kan nggak begitu. Betul? Semua dari apa yang kita lakukan, kekeliruan kita, kesalahan kita, Tuhan berubahin jadi kebaikan. Bukan berarti kita bodoh ya. Jatuh di lubang yang sama terus. Itu lagi terus yang kita lakukan. Amin ya. Paham ya sampai di sini ya. Itu iman itu tindakan. Ya. Oke, visi dan impian. Langsung di. Kejadian 15 ayat 5. Ini yang harus kita lakukan nih. Kita ini orang-orangnya Tuhan secara roh. Bukan real. Realnya itu ada di roh maksudnya. Realnya itu bangsa Israel. Ya. Kita secara roh. Secara rohnya lahirnya dari mana? Dari Abraham. Ya. Abraham tahu nggak disuruh apa sama Tuhan? Nih yang disuruh sama Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, apa? Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Disuruh ngapain? Hitung bintang. Stres nggak nih Allah? Kalau kita mau ngomong pakai pikiran kita manusia ya. Disuruh hitung bintang. Tahu nggak? Pikirannya Allah lagi masuk ke dalam pikirannya Abram. Imajinasinya Abram itu lagi dibentuk sama Allah. Imajinasinya apa sih? Dia mau punya anak. Betul? Allah kasih lagi yang lebih besar ke dia. You mau begitu? You lihat ke atas. Hitung bintang-bintang katanya. Siap nggak diantara kita buat hitung bintang-bintang? Hal yang nggak mungkin kita lihat sebagai mungkin. Amin. Siap nggak kita buat hitung bintang-bintang? Siap? Harus siap Ki, jangan geleng-geleng gini. Iya. Kita harus siap hitung bintang-bintang, amin. Siap-siap, apa yang nggak mungkin akan jadi mungkin dalam kehidupan kita. Amin. Jadi menghitung bintang-bintang kata firman Tuhan. Yang kedua, Kejadian 37 ayat 7. Ini terakhir, semangat. Kejadian 37 ayat 7 bilang begini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu katanya. Ini mimpi Yusuf Pak. Yusuf lagi ngomong nih ke kakak-kakaknya. Mimpinya apa? Dia bilang, ini tampak, saya melihat sedang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan berdiri tegak. Kemudian datanglah berkas kamu sekalian, mengelilingi sujud ke berkas-berkasku. Bayangin, imajinasinya itu. Anak-anak Tuhan, nggak mungkin Tuhan kasih itu di ekor. Nggak mungkin. Yusuf tuh udah lihat, dan itu terbukti. Terbukti. Jadi apa dia? Di ujung? Hah? Jadi apa, Luis?
jadi Perdana Menteri di negara itu. Amin. Betul ya, berkasnya dia akhirnya paling berdiri. Yang lainnya sujud. Lihat, itu yang Tuhan kasih. Kalau kita mau pakai imajinasi kita, pola pikir kita ditaruh di tangan Tuhan. Amin. Oke. Next. Oke, makanya saya bilang dari awal, inilah the real life yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita. Real komunitas yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita. The real man yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita. Kita tuh lagi nggak jadi, jangan cari-cari identitas diri kita. Yang kita cari tuh identitasnya Tuhan Yesus. Identitas diri kita nggak ada yang benar, Pak. Yang benar itu identitas dirinya Tuhan Yesus Kristus. Karena waktu pertama diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, kita udah jatuh dalam dosa. Dilahirkanlah firman-Nya dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biar kita bisa lihat langsung identitas kita, amin. Dan kita nggak salah kaprah di situ. Ya, nggak usah cari-cari lagi identitas kita. Kalau bilang, kamu kok begini? Nggak bisa, gue memang begini orangnya. Stop. Itu identitas kamu yang kamu sedang pertahankan. Itu sombong. Pasti kalian bisa kok berubah sama seperti apa yang sudah Kristus ajarkan. Amin. Tadi mau biasa ngegampar, aduh gak boleh Tuhan, maaf. Tadi biasa mau maki-maki, aduh Tuhan gak boleh. Itu identitasnya Kristus. Yang identitas kita lagi jatuhin ke dalam. Oke? Kita akan memperingati yang namanya Tahun Baru Yahudi. Kenapa sih Bang? Kita kemarin di Batam kita juga sudah memperingati. Namanya Rosh Hashanah. Jadi sekarang itu dulu kalau ada yang ingat tahun lalu namanya apa? Peidalet. Sekarang Peiwaf. Ya. Tahun 5786. Tahun lalu tahun 5785. Tahun 5785. Sekarang tahun 5786. Artinya itu begini, sedikit aja. Yuk Ki, siapin lagu. Artinya itu gini. Dia kan setiap tahun akan ada perubahan abjad. Biar bagaimanapun kita dilahirkan dari sana. Ya, dari bangsa Yahudi lah iman kekristenan kita salah satunya timbul. Betul ya? Ditambah pengenalan akan Kristus, itu yang membuat kita sempurna. Ya. Jadi tahun 5786 ini kita tuh ada yang dinamanya grace period. Jadi periode kasih karunia Tuhan. Mau terima tidak terima, tahun-tahun ini, tahun 57 itu tahun grace periodnya Tuhan buat kita. Jadi kemurahan Tuhan tuh ada dalam kehidupan kita semua. Gitu ya, ntar dulu. Taruh di belakang dulu. Kemurahan Tuhan tuh ada dalam kehidupan kita semua. Begitu ya. Ini Rosh Hashanah. Jadi tahun barunya orang Yahudi. Tahun baru iman kita sebenarnya. Iman percaya kita. Ya. Karena dari Yakub berubah jadi Israel, dari berapa suku akhirnya lahirlah satu ini. Yang Tuhan perhitungkan yang benar-benar menjadi bangsanya yang dimiliki sama Tuhan itu sendiri. Kalau kita secara roh, betul? Bangsa yang benar itu ya bangsa Israel yang ada di sana. Itu bangsa kesayangannya Tuhan, Alkitab yang catat. Enggak Indonesia, enggak Singapura, enggak mana, enggak. Itu bangsa Israel. Tapi kita dikuatkan, diberikan satu mandat ilahi sama Tuhan, sehingga kita bisa dekat sama Tuhan melalui roh. Ya, jadilah kita anak-anaknya. Secara profetik itu 57 itu kita ada di dalam grace periodnya Tuhan. 86 itu waf itu 6, artinya waf itu tuh 2. Yang pertama itu Tuhan hadir menyambut kita, dan kita harus siap menyambut Tuhan. Kalau tidak, karena lambangnya itu paku, Pak. Paku atau apa namanya yang buat mancing? Kail. Jadi antara dua. Kalau kalian nggak bisa terima Tuhan hadir dalam kehidupan kalian, siap-siap. Bukan saya ngomong. Kalian akan ada di luar jalurnya Tuhan. Malapetaka demi malapetaka akan ada dalam kehidupan kita. Bagaimana cara mematakannya? Waf ini biarkan jadi Tuhan Yesus Kristus yang disalib dari tanda paku itu. Amin. Ya, jadi kita mau berdoa siang hari ini, kita yakin dari grace period yang Tuhan sudah sampaikan ke kita, periode kasih karunia ini, kebaikan demi kebaikan, manisnya kehidupan ini kita akan terima dalam kehidupan kita. Amin.
Dan salah satunya sebagai lambang harusnya pakai shofar yang pertama, kedua itu pakai apel dan madu. Jadi kita makan apel sama madu biar kita rasakan kemanisan Tuhan dalam kehidupan kita secara simbolis. Yuk teman-teman bisa bagi.